Alkitab itu punya bukti kesaksian kebenaran yang sah. Inilah faktanya. Ketika kita sedang membaca Alkitab, bila kita perhatikan dengan seksama, maka kita sering mendapatkan ayat-ayat yang sedang kita baca dalam sebuah kitab di Alkitab itu. Ternyata ayat-ayat yang sedang kita baca itu juga tertulis dalam beberapa kitab lainnya di Alkitab. Hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab itu terjaga keaslian dan kebenarannya. Sebab ayat-ayatnya dituliskan oleh lebih dari satu orang penulis yang hidup berbeda zaman serta tidak saling mengenal. Namun semua tulisannya itu tetap sinkron dan tidak ada hal yang bertentangan. Dan itu juga mungkin sejalan dengan prinsip yang banyak tertulis dalam ayat di Alkitab, bahwa harus ada minimal 2 atau 3 orang saksi sehingga kesaksiannya menjadi sah. Yohanes 8 ayat 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi karena banyak ayat-ayat di Alkitab dituliskan oleh setidaknya 2 orang penulis yang berbeda, maka Alkitab memiliki bukti kesaksian kebenaran yang sah. Dari sekian banyak kitab di Alkitab yang memiliki persamaan bunyi ayat dari satu kitab dengan kitab lainnya, salah satu contohnya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Ulangan yang akan dibahas dalam video ini. Silakan tonton 2 judul video sebelumnya yang terkait dengan video ini, yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Dalam tayangan video terkait sebelumnya telah dijelaskan tentang Raja Yosia, di mana kisah tentang kehidupan Raja Yosia banyak diceritakan dalam kitab Raja-Raja dan juga dalam kitab Tawarikh. Kedua kitab tersebut dituliskan oleh 2 orang penulis yang berbeda. Namun dalam kedua kitab tersebut banyak mengutip bunyi ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Ulangan yang jauh sebelumnya telah dituliskan oleh Nabi Musa. Dalam video terkait sebelumnya juga telah dibahas bahwa kitab Taurat telah ditemukan kembali selama masa pemerintahan Raja Yosia. Dan menurut penyelidikan para sarjana Alkitab sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan, bahwa kitab Taurat yang ditemukan tersebut kemungkinan besar adalah kitab Ulangan yang menjadi salah satu dari 5 kitab yang merupakan kitab Taurat. Dan inilah beberapa contoh ayat lainnya yang ada dalam kitab Ulangan yang juga dikutip oleh penulis-penulis kitab lainnya. Yang pertama, Nabi Yeremia memulai pelayanannya pada masa pemerintahan Raja Yosia. Jadi tidak mengherankan bahwa pengaruh dari kitab Ulangan yang telah ditemukan kembali tersebut bisa dilihat dalam tulisan di kitab Yeremia. Misalnya pada saat Nabi Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel tentang apa yang pada waktu itu seharusnya untuk dilakukan. Seperti yang diceritakan dalam kitab Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan 7. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu juga tertulis dalam ayat-ayat di kitab Ulangan berikut ini. Ulangan 24 ayat 17, Ulangan 24 ayat 21, Ulangan 10 ayat 18 sampai 19, Ulangan 27 ayat 19. Yang kedua, isi kitab Nehemia 9 ayat 3 berbunyi, bacalah dari kitab Taurat. Kemungkinan besar yang dimaksud dengan kitab Taurat di ayat tersebut adalah kitab Ulangan, yaitu kitab yang sama dengan yang ditemukan pada zaman Raja Yosia. Sebab beberapa ayat berikutnya ketika mengadakan pujian dan penyembahan mereka menggunakan frasa, langit yang mengatasi segala langit, yang tertulis dalam Nehemia 9 ayat 6, di mana bunyi ayat tersebut adalah dikutip langsung dari kitab Ulangan yang sebelumnya telah dituliskan oleh Nabi Musa. Tepatnya seperti yang terdapat dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 15. Dan ternyata bunyi ayat yang terdapat di kitab Ulangan itu juga dikutip oleh kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dan Mazmur 148 ayat 4. Di mana kedua kitab tersebut juga dituliskan oleh 2 orang penulis yang berbeda. Dan masih ada beberapa lagi ayat-ayat yang terdapat di kitab Nehemia memiliki kesamaan dengan yang ada tertulis di kitab Ulangan. Misalnya tentang bagaimana Yahweh menjaga bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tertulis dalam Nehemia 9 ayat 21, silakan bandingkan dengan kitab Ulangan 2 ayat 7, Ulangan 8 ayat 4, dan Ulangan 29 ayat 5. Juga tentang pemberontakan dan sikap keras kepala bangsa Israel yang suka bersitegang leher. Diceritakan dalam Nehemia 9 ayat 16, silakan bandingkan dengan kitab Ulangan 1 ayat 26 sampai dengan 33 dan Ulangan 31 ayat 27. Yang ketiga, doa Nabi Daniel. Seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia dan juga Nabi Nehemia, ketika Nabi Daniel berada dalam situasi yang sama, yaitu ketika terjadi bencana yang telah menimpa umat Allah sebagai akibat dari ketidaksetiaan orang-orang Israel, Nabi Daniel berdoa dan berkabung serta membaca hukum Musa. Tertulis dalam Daniel 9 ayat 13, silakan bandingkan dengan kitab Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 68. Yang keempat, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Mika juga memulai pidatonya dengan pertanyaan menarik yang sama, yaitu, apakah yang dimintakan atau dituntut Tuhan daripadamu? Tertulis dalam Mika 6 ayat 8.
Ternyata bunyi ayat tersebut juga terdapat dalam kitab Ulangan 10 ayat 12. Nabi Mika juga menggemakan kembali kitab Ulangan dalam kata-katanya. Misalnya frasa berlaku adil dan kata kunci cinta yang tertulis dalam kitab Mika 6 ayat 8 tadi. Selain dari beberapa contoh tersebut, ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Ulangan juga ada dikutip oleh beberapa kitab lainnya lagi. Termasuk banyak dikutip oleh Rasul Paulus yang menuliskan kitab-kitab yang ada di kitab Perjanjian Baru. Dan hal itu sekali lagi menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab itu selalu terjaga keaslian dan kebenarannya. Sebab beberapa bunyi ayatnya selalu dikutip atau ditulis ulang oleh para penulis kitab lainnya yang hidup di zaman yang berbeda. Dan yang ditulisnya itu maksudnya selalu sama dan tidak kontradiksi.